Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk rentang tanggal 21 hingga akhir Desember 2024 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Leo. Ini energinya kamu bersama dengan si dianya. Oke, berikut ada energi dari sini. Di sana itu berikut di situ, kemudian ada di situ, berikut ada energinya di situ, dan hadir energinya di situ ya. Jadi Leo, kalau Mari lihat kamu di sini tuh nampaknya sempet ya lagi dalam mode serius betul gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu memang masih seneng ya ngelihat si seseorang ini. Kamu memang kayak adalah ya perasaan sukanya kamu kepada si dia. Tetapi ada sikap-sikapnya dia itu tuh yang kayak mau nggak mau tuh pengen kamu komplain gitu ya. Pengen kamu komplain. Jadi yang seperti kamu ingin dituruti maunya kamu gitu ya. Karena menurutnya kamu, kemauannya kamu itu tuh ya satu hal yang wajar gitu ya. Hal yang tidak muluk-muluk juga gitu. Kalaupun dia menganggapnya itu tuh muluk-muluk, cobalah dipahamilah gitu ya. Karena di sini tuh Mari lihat kalian punya keinginan ya untuk mendominasi relationship-nya kalian berdua ini gitu ya. Karena kamu kayak nganggep bahwa kamu mendominasinya bukan sebab karena kamu mau enaknya sendiri gitu, bukan gitu loh. Tetapi kayak biar kamunya itu tuh bisa mengolah alih relationship-nya kalian sesuai dengan kebenaran menurut tolak ukurnya kamu gitu loh ya. Misalnya yang seperti ini, benar menurutmu adalah dianya harus mendisiplinkan dirinya setiap hari berkabar dengan kamu, ngobrol dengan kamu, chattingan sama kamu gitu ya. Nah, sementara dianya sendiri itu tuh kayak kelihatan bisa, tanda kutip, bisa lupa sama kamu gitu loh. Jadi Mari lihat kamu di situ tuh kayak wah nggak bisa nih, dia pakai acara lupa-lupaan sama kamu, sama dia lupa-lupaan akan statusnya dia sebagai suami muka, istri muka, pacar muka. Oh ini tuh nggak bisa dibiarkan gitu ya. Jadi ketika memang Mari lihat kamu kayak dapat penolakan ya dari si seseorang ini, katakanlah kamu mengungkapkan dengan gamblang gitu, kamu itu loh jangan asik main aja gitu ya. Ya di rumah ini loh ada anak-anakmu, temenin anak-anakmu. Nah, misalnya begitu ya. Ada aku loh, aku dari tadi udah nungguin kamu di rumah gitu. Aku tuh suntuk sendirian, aku nggak pergi lagi berteman gitu ya. Aku udah ngebatas-batasi hidupnya aku gitu. Aku bisa aja dapat kebahagiaan di luar sana. Tetapi aku sadar diri loh, aku ini tuh pacar kamu, aku ini tuh sudah jadi pasanganmu gitu ya. Jadi ya kalau aku mau bersenang-senang, ya aku maunya tetap bersenang-senang sama kamu gitu. Kamu bisa aja ngomong gitu ya, contohnya aja ya sama si pasangannya kamu. Tapi si pasangan kamu ini tuh bisa kayak nganggap, ih kamu ribet banget sih gitu. Apaan sih gitu ya. Komplainnya kamu itu tuh bisa di matanya dia seperti komplain yang tidak masuk akal. Kayak gitu ya. Misalnya kamu kayak yang mengharapkan pasangannya kamu ini tuh untuk kerja, jangan asik berketergantungan secara finansial sama kamu. Tapi begitu kamu bilang, "Mbok yo cari kerja toh beb," gitu ya, dia bisa apa sih gitu.
Jadi kayak Marilet mau berontak gitu ya sama kamunya itu tuh asik mau berontak aja. Gitu. Jadi pacar itu tuh ngapel. Misalnya kamu bilang ya ada waktunya ngedate, bukan asik main gaple aja di warung kopi gitu, ya kan? Bukan asik sibuk sama geng motor gitu ya, sama geng begal gitu kan? Ya sama aku ngapel gitu. Nah, tapi si pasangannya kamu, ribet banget, ruwet sekali dengan kamu. Gitu, ya. Jadi mari lihat di situ tuh memang kamu apa ya? Kamu terusik, tetapi kamu kontrol dirinya mari nampak cukup baik gitu. Dan caranya kamu nyampein pikiranmu, perasaanmu, unek-uneknya kamu gitu ya. Bentuk dari keinginannya kamu biar bagaimana perjalanan relationship ini, mari nampak di situ tuh kamu memang pandai ya, seni komunikasinya kamu itu tuh bagus gitu. Jadi kamu bisa kayak pandai nyampeinnya ke si pasangannya kamu, dan sikap tenangnya kamu dalam menyampaikan itu, dalam bersikap di hadapan si dia, itu tuh mari nampak memang bagus gitu ya. Nah, tetapi makin bisa kamu ngehandle dirimu, makin jiper ini mari nampak ya, pasangannya kamu itu tuh makin jiper ngelihat kamu gitu loh ya, makin kayak ngerasa kepojok dianya. Nah, seperti itu ya. Jadi maunya kamu dengan maunya si pasangannya kamu, Leo, mari nampak di situ tuh untuk saat sampai akhir Desember ini tuh bisa lumayan bertolak belakang. Nah, di sana ya, lumayan bertolak belakang. Gitu loh. Jadi kamu bisa aja memang pada akhirnya suntuk gitu ya. Kamu suntuk ngejalani relationship ini karena relationshipnya kamu lihat pada akhirnya itu tuh kok jadi tidak pasti gitu ya. Bahkan kebenaran yang kamu sampaikan itu tuh ditolak mentah-mentah sama pasangannya kamu. Akhirnya kamu jadi ragu mari nampak ya. Kamu ragu gitu. Kamu pernah ini mari lihat beberapa kaum Leo ngajak dia ngobrol serius. Dia ini tuh mau bener-bener nggak ngebangun hubungan sama kamu atau kayak gimana gitu ya. Tetapi ketika kamu ngajak dia serius itu, katakanlah dia ngomongnya A tetapi sikapnya dia B. Misalnya begini, ketika kamu tanya apa sih tujuannya dia bangun hubungan sama kamu gitu ya, dia bilang ya aku mau sama kamu ya karena memang aku mau menikah sama kamu. Misalnya, ini contoh aja. Mulutnya ngomong kayak gitu, tapi begitu kamu lihat sikapnya dia, kok dia lebih milih, lebih banyak tertutup dari kamu. Gitu ya, lebih kayak banyak berjarak dari kamu. Lah terus, bukankah orang mau menikah itu tuh mulai dari pacaran? Sudah coba perkenalan, sudah mulai memasuki fase peleburan satu sama lain gitu. Di sana ya. Atau dia misalnya bilang ketika kamu nanya gitu ya tentang masa depan kalian, dia bilang udah deh aku mau putus aja dari kamu. Begitu kamu iyakan, tapi dia asik chatting kamu aja, asik nelfon kamu aja gitu. Ya, dia pakai acara cemburu-cemburu misalnya. Nah, jadi kamu apa sih ini orang gitu. Memang satu sisi kamu seneng gitu ya ngelihat dianya itu tuh kemerusung gak jelas sama kamu memang seneng gitu ya. Tetapi di dalam dirinya kamu bisa aja punya intuisi bahwa ada kemungkinan bahwa hubungannya kamu dengan dia ini tuh gak bisa langgeng, gak bisa panjang. Soalnya orangnya gak jelas kayak gini sama kamunya. Gitu ya. Nah, jadi di sana itu tuh mari nampak
kamu punya ide nih, gitu ya. Oke, kamu tetap ngejalani dengan dia, kamu tetap membuka dirinya kamu kepada si dia, gitu ya. Tetapi kamu juga membuka dirinya kamu kepada kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya kemungkinan kamunya itu tuh ketemu sama orang yang lebih jelas visi dan misinya ke kamu. Omongannya bukan mencela-mencela, ngomongnya A tapi sikapnya B. Kayak gitu. Ya, kamu bisa ketemu sama yang lebih baik lah gitu ya daripada si pasangannya kamu ini. Jadi kamu punya planning B gitu ya. Kamu punya planning B. Jadi ibaratnya gini, kamu akan ya jalanin gitu ya, tetapi kamu juga sekaligus memberikan yang terbaik kepada dirinya kamu sendiri. Nah, di situ ya. Karena kamu juga ya tadi seperti kata Maria, secara intuisi kalau kalian jeli gitu ya, akrab dengan intuisi, pasti intuisinya kamu bilang bukan dia ya. Kalau kamu akrab dengan intuisi ya, kalau kamu udah biasa gitu ya kontemplasi, ngerti menginterpretasikan apa tuh namanya ya, insight, firasat, pasti firasatnya kamu bunyi seperti itu gitu ya. Nah, namun ada pula bagian dari dirimu yang masih terikat dengan si seseorang ini, karena senakal-nakalnya dia ada sisi dirinya yang mari lihat cukup memikat hatimu. Misalnya dia tampan, dia cantik gitu ya, di situ dia kadang-kadang lucu, dia kadang-kadang gitu-gitu loh. Nah, jadi untuk sementara ini seperti sekilas terlihat kamu kayak ragu-ragu gitu loh ngejalani hubungan kalian gitu ya. Kamu pun jadinya akhirnya kayak kelihatan ragu-ragu gitu lah ya di situ, antara mau mengikuti intuisi sama mengikuti bagian diri yang masih tertarik kepada si seseorang ini gitu ya. Dan ada juga kalau Mari lihat kadang-kadang ya dorongan dari dalam dirinya kamu mau ngerjain dia gitu loh. Karena kan ada kecewa-kecewanya kamu ngelihat si pasangannya kamu ini gitu ya. Jadi seperti ada kayak kecewanya kamu itu tuh jangan hanya menjadi kotoran di dalam dirimu, ngotor-ngotorin energimu gitu ya. Tapi kecewanya kamu itu tuh kayak mau kamu tunjukin gitu loh ke seseorang ini gitu ya. Kamu ada keinginan juga kayak yang berharap gitu ya, dia juga merasakan apa yang kamu apa yang kamu rasakan. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu pengen diam-diam di sana, Mari lihat, kamu pengen mengusik hidup si pasangannya kamu ini gitu loh ya, Leo. Karena kalian bisa kayak bilang keenakan dianya gitu ya, keenakan dianya ketika dia ngebangun hubungan sama kamu gitu ya. Dia mau datang dia datang, dia mau pergi ya dia pergi gitu ya. Jadi kayak kamu tanda kutip mau menghukum si seseorang ini atas dampak sikap yang dia lakukan ke kamu gitu ya. Sikapnya dia ngecuekin kamunya ngerasa sakit karena rindu. Kamu juga mau bikin si seseorang ini tuh merasakan gimana sih sakitnya dicuekin gitu loh, tidak dapat perhatian gitu ya. Nah gitu, karena kamu rasa ya pantas aja dianya mengalami hal yang demikian gitu. Dan bahkan itu tuh bisa jadi hal yang seru ya bagi kamu
gitu ya. Bisa bikin dia mengalami apa yang kamu alami, kayak asik betul gitu ya untuk sementara ini menurut dirimu gitu. Nah, sementara kalau dia ini energi dari pasangannya kamu sendiri, mari lihat gini ya. Kalau kamu merasa kamu sudah mengenal tentang dia, sebenarnya kamu belum kenal dia itu tuh 100%. Orang ini tuh juga bisa bingung ini, ngelihat sikapnya dia sendiri ke kamu. Karena secara, ini memang agak aneh sedikit ya sikapnya si pasanganmu ya. Bagaimana dia memperlakukan kamu itu tuh bukan diri dia. Gitu ya. Dia pun bisa kaget-kaget juga itu nengok diri dia sendiri. Misalnya begini ya, dengan orang lain dia bisa ceritain tentang rahasia-rahasianya dia. Tapi ke kamu kok gak bisa keluar rahasia-rahasianya dia itu tuh dari mulutnya gitu ya. Misalnya seseorang ini sebenarnya penyayang, tetapi begitu dia di hadapan kamu, dia bisa jadi cuek, jadi acuh, jadi abai, jadi tidak pedulian. Dianya itu tuh kalau sama orang lain bisa ngomongnya teratur gitu ya. Ngomongnya itu tuh santun. Tapi sama kamu, dia bisa memaki gitu loh. Dia sebenarnya orangnya romantis. Tapi begitu berinteraksi sama kamu, bagian dari diri dia yang romantis itu tuh hilang. Dia jadi kaku, tegang, gitu ya. Di situ bisa dianya terheran-heran kalau Mari lihat ya. Dia bisa terheran-heran ngelihat dia sendiri. Dan sampai sejauh ini nampaknya pun dia boleh-boleh agak bingung juga sih. Ngapain dia sama kamu gitu. Ya. Ngapain dia terkoneksi sama kamu. Gitu loh. Ngapain? Dia pun bingung, tarikan apa ini? Ada keengganan sebenarnya untuk ngejalani hubungan dengan kamu, tetapi juga melepaskan kamu berat. Nggak gampang. Nggak gampang. Gitu ya. Jadi kalau Mari nampak, wajar pada akhirnya relationship-nya kalian berdua ini tuh kelihatan random. Kelihatan kayak nggak jelas gitu loh. Nggak jelas juntrungannya. Gitu ya. Ini bisa akhirnya model teman tapi mesra. Gitu ya. Nggak jelas dia statusnya apa. Gitu loh. Ini hubungannya bisa on off. Gitu ya. Jadi relationship ini Mari nampak untuk sementara ya sulit ini untuk stabil gitu ya. Ngejalanin enggan, melepaskan juga ndak mudah. Nah seperti itu ya. Jadi kayak ini energi muter-muter, nggak tahu muter-muternya ini tuh ngapain gitu loh. Di sana ya. Beberapa ini Mari lihat bisa aja model koneksinya twin flame gitu ya, karmic relationship. Makanya kok kayak ngejalanin kesel, nggak ngejalanin juga kemerusung. Nah begitu ya. Oke, baik. Jadi ada nanti beberapa pertengkaran yang tidak penting terjadi antara kalian berdua gitu ya. Misalnya tiba-tiba saling blokir gitu loh. Tetapi ketika udah ngeblokir, sama-sama penasaran.
Kamu di sana ketika dia blokir, kamu sedih nggak ya? Kamu juga seperti itu. Ketika kamu ngeblokir dia, kamu kepikiran terus sama dianya. Apa sih dampak dari blokirannya kamu itu tuh ke dia, gitu-gitu. Ya. Atau sama-sama diem, gitu loh. Sama-sama nggak ngajak ketemu. Tapi sama-sama kayak rindu, gitu. Ya, ada kerinduannya pula. Random banget ya, ndak gampang dibaca memang kalau ceritanya twin flame ya, karmic relationship. Rindu tapi ada di situ tuh ndak ingin juga berjumpa, gitu. Ya ada paradoksnya, gitu. Agak-agak repot memang ya kalau ceritain tentang twin flame seperti ini. Itulah energinya kalian, gitu. Ya setidaknya sampai akhir Desember 2024. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, ada Libra di situ, berikut ada Sagittarius, Leo, Aries, Gemini hadir, berikut ada energi dari Pisces di sana ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.